Renungan Harian Kamis 2 Juli 2020, Pekan Biasa ke-13. Kuasa untuk menyembuhkan dan mengampuni. Bacaan pertama dari kitab Nabi Amos bab 7 ayat 10-17 dan bacaan Injil dari Matius bab 9 ayat 1-8. Saudara-saudariku terkasih, cara pandang seorang pedagang dan perawat terhadap suatu penyakit, misalnya penyakit jantung, sangat berbeda. Fokus pemikiran seorang pedagang adalah berapa biaya yang akan dihabiskan untuk mengobati penyakit jantung itu. Sedangkan fokus perhatian seorang perawat adalah mengadakan diagnosa dan mengadakan tindakan medis agar pasien sakit jantung itu segera ditolong. Saudara-saudariku terkasih, demikian juga cara pandang Yesus dan para ahli Taurat terhadap penyakit yang dialami oleh manusia sangat berbeda. Para ahli Taurat memandang terjadinya suatu penyakit sebagai akibat dosa, maka harus dijauhkan dan tidak boleh disembuhkan. Sedangkan fokus perhatian Yesus adalah keselamatan manusia. Orang sakit membutuhkan kesembuhan. Hal ini tampak jelas dalam Injil hari ini. Kisah penyembuhan terhadap orang lumpuh yang berbaring di tempat tidur dan dibawa kepada Yesus ditanggapi segera oleh Yesus. Yesus tidak bertanya soal penyebab kelumpuhannya, atau sudahkah berobat di tempat lain, sudahkah berobat di rumah sakit, atau dari mana asalmu, dari keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin. Yang dinilai Yesus adalah orang sakit itu dan orang yang membawa si lumpuh itu. Mereka datang kepadanya. Mereka menyerahkan orang sakit itu kepadanya. Artinya mereka sungguh-sungguh pasrah, percaya bahwa ia akan membantu menyembuhkan penyakit si lumpuh itu. Sikap orang-orang ini menunjukkan kemurnian iman mereka akan Yesus Kristus. Maka Yesus menanggapi kedatangan mereka dengan mengatakan, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudariku terkasih, ungkapan Yesus ini ditanggapi oleh beberapa ahli Taurat bahwa ia menghujat Allah. Para ahli Taurat pura-pura tidak percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan manusia dari dosanya. Atas sikap kepura-puraan ini, Yesus ingin memurnikan pikiran dan mau menunjukkan kuasa kealahan dalam dirinya di hadapan mereka dan mengatakan, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Sikap Yesus ini mau menegaskan bahwa Dia sungguh-sungguh anak manusia yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan berbagai penderitaan dalam hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, kita semua pernah sakit. Kita juga sering berjumpa dengan orang sakit. Kisah penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh ini mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, membawa orang sakit kepada Yesus dan datang kepada Yesus bila sakit. Menunjukkan sikap penyerahan diri dan mohon kekuatan kesembuhan dari Yesus. Di samping itu juga menunjukkan sikap solidaritas kita dengan yang sakit. Membantu, membawa orang sakit kepada Yesus, baik melalui doa maupun persembahan diri di hadapannya. Kedua, iman, percaya
Jangan pernah meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Ia berkuasa untuk menyembuhkan dan menghapus dosa kita melalui korban dirinya di salib.